Tiga siswa perempuan sedang makan di warung makan. Pemiliknya memberi mereka 1 porsi sosis babi. Tapi mereka tidak memesannya. Saat gadis itu merasa aneh, pemiliknya berkata bahwa ini adalah orang tua di sebelah yang memberikannya kepada mereka. Tetapi ketiga siswi itu tidak mengenalnya. Dia berkata bahwa melihat mereka makan yang enak, jadi ingin mengundang mereka. Jika mereka ingin tambah makan sesuatu, pesan saja. Aku mentraktir. 3 gadis kecil yang belum memahami fakta bahwa mereka sendiri dalam bahaya. Hanya Gang yang menyadari ada sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan, para siswi baru saja keluar dari warung makan. Lelaki tua jelek itu mengikuti jejaknya. 3 siswa perempuan berpisah di persimpangan jalan. Lelaki tua itu mengikuti Gang yang sedang berjalan sendirian. Jika tidak ada kejutan, gadis ini akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Gang menyadari bahwa seseorang mengikutinya di belakang. Jadi panik dan meningkatkan kecepatannya. Lelaki tua itu juga terhuyung-huyung mengikutinya. Tapi ketika Gang melewati belokan, sebuah lengan muncul. Sampai lelaki tua itu mengejarnya. Menatap Gang yang sepi dengan ekspresi bingung. Di larut malam, seorang misterius menarik tas hitam, membuka penutup lubang gat di dekat rumah sakit tertentu, dan kemudian melemparkan tas hitam besar ke bawah. Di samping itu, skuad 5 orang super kuat sedang merayakan untuk memecahkan kasus pembunuhan Ho Diep. Tapi dokter forensik Lee Ban Seok terlihat sangat khawatir, karena dia sejak kemarin sore tidak bisa menghubungi putrinya. Pada saat ini, petugas polisi Jin Kang Ho menerima panggilan darurat. Pagi ini, seorang staf kebersihan menemukan mayat di saluran pembuangan kotoran di dekat rumah sakit. Penutup lubang gat belum dibuka selama 10 tahun. Pertama kali penutup lubang dibuka untuk dibersihkan, ini terjadi. Jin Kang Ho menebaknya. Jika seorang tidak terhubung ke rumah sakit, dia tidak akan tahu tempat ini. Tidak ada CCTV. Tidak ada yang membukanya juga. Ini adalah tempat yang sempurna untuk membuang mayat. Tubuh korban diwaks. Bagian luar terlihat utuh tanpa ada kerusakan. Sidik jari juga utuh sempurna. Namun tidak ada informasi yang terekam, sehingga kemungkinan tidak terdaftar. Pemuda di bawah 18 tahun. Tanpa trauma eksternal. Atau terkena racun. Tetapi setelah CT scan, ditemukan semua tulang di tubuh korban sudah patah. Dia pasti dipukuli secara brutal ketika dia masih hidup. Sampai malam, Lee Ban Seok kembali ke rumah. Masih belum melihat putrinya pulang. Menelepon tidak ada yang menjawab. Keesokan harinya, wali kelas bertemu dengan Lee Ban Seok. Memberitahunya bahwa putrinya tidak pergi ke sekolah selama beberapa hari. Baru kemudian dia menyadari keseriusan masalahnya. Keluar dari gerbang sekolah, Lee Ban Seok merasa ada yang tidak beres. Dia mengirim pesan lagi kepada Gang. Tapi kali ini putrinya menjawab dengan sangat cepat. Aku minta maaf. Kemarin aku punya masalah dengan temanku. Aku baik-baik saja. Pada titik ini, Lee Ban Seok baru merasa aman. Di sisi lain, PD Kang Mo yang kesal dengan materi acara TV, tiba-tiba menerima pesan pelapor. Kelompok anak muda yang meninggalkan rumah tidak takut akan surga atau bumi. Bahkan polisi tidak bisa menangkap mereka. Jika aku tidak membunuh mereka terlebih dahulu, mereka akan membunuh aku. Foto profil pelapor adalah Gang. Gadis makan kecil di pinggir jalan, diikuti oleh seorang pria berusia 70 tahun. Menghilang secara misterius. Kemudian, di bawah saluran pembuangan rumah sakit tertentu, tubuh remaja yang dilapisi lilin ditemukan. Tetapi ketika laporan otopsi dirilis, kasus itu tiba-tiba harus dipindahkan ke tim investigasi lain untuk ditangani. Pada saat ini, Min Dae-jin tiba-tiba bergegas keluar untuk berhenti. Karena pada laporan otopsi tertulis bahwa korban adalah teman sekolah menengahnya. Dae-jin ingin menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini secara pribadi. Tetapi Kapten bersikeras untuk tidak setuju.
Karena memecahkan kasus tidak dapat membawa perasaan pribadi masuk. Tapi Dae-jin bertekad bahwa dia pasti akan menyelidiki kasus ini. Menangkap pelakunya sendiri. Dia pergi ke rumah sakit. Temukan Park Jae-min, yang dulu menggertak temanku. Meskipun Park Jae-min sekarang adalah seorang dokter, dia pernah diselidiki terkait keterlibatannya dalam kasus hilangnya Jo Jin-soo. Jin-soo sudah mati. Mayatnya telah ditemukan. Sudah mati. Dipukuli secara brutal. Menyebabkan patah tulang di banyak tempat. Serius. Anehnya, orang itu berkelahi dengan semua orang setiap hari. Tidak bisa. Jin-soo selalu dipukuli. Dipukul oleh Mu dan Kwon Ki-wong. Hanya satu hari itu, tidak setiap hari. Jadi bagaimana kamu menjelaskan ini? Tempat ditemukannya jasad Jin-soo. Di saluran pembuangan rumah sakit ini. Tempat ayahnya bekerja. Jika bukan karena staf kebersihan yang membukanya, ini akan selalu disembunyikan dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Dae-jin mencurigai kematian Jin-soo ada hubungannya dengan Park Jae-min, pengganggunya tahun itu. Tahun itu Dae-jin tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perilaku jahat mereka. Tapi sekarang, dia bersumpah dia akan menemukan kebenaran. Secara pribadi memasukkan pelakunya ke penjara dan menerima hukuman yang sesuai. Pada saat yang sama saat ini, Gang benar-benar menghilang. Lee Ban-seok menyadari situasi serius. Bergegas ke kantor polisi untuk melaporkannya. Tapi proses penanganan kasus ini sangat rumit. Mentransfer dokumen juga membutuhkan waktu tertentu. Dia tidak sabar. Pulang ke rumah untuk mencari laptop Gang. Menelepon setiap orang. Di dalam log panggilan. Tapi tetap tidak ada kabar. Saat dia membuka pesan Gang, dia menemukan seseorang bernama Pemburu Kebenaran. Menemuinya di sebuah kafe besok jam 2 siang. Untuk menemukan putrinya, dia menerima undangan itu. Tapi tidak menyangka. Keesokan harinya dia tiba di tempat pertemuan. Itu adalah Kang Mo-yang. Ternyata Kang Mo-yang ingin menyelidiki kebenaran kasus tersebut. Setelah menerima pelapor dari Gang, juga mulai menyelidiki sesuai petunjuk. Pada saat yang sama saat ini, saat menyelidiki simpanan baru-baru ini, Jin Kang-ho menemukan di sebuah subdistrik. Ada sekelompok remaja yang sering mencuri dan berkelahi. Kelompok pelajar remaja ini dengan terampil memanfaatkan sudut mati kamera untuk melakukan kejahatan. Dia segera pergi ke TKP di CCTV untuk mencari petunjuk. Tiba-tiba menemukan mayat seorang remaja di lereng gunung terdekat. Dia segera menelepon Lee Ban-seok. Hai teman-teman. Tetapi Ban-seok dan Mo-yang berlarian mencari putrinya. Jadi dia tidak mau setuju. Tapi ketika dia melihat gambar yang dikirim Kang-ho, dia sangat takut sampai dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena dia melihat lengan putrinya di tangan tubuh korban. Jadi pada akhirnya Gang yang terbunuh. Mari kita nantikan episode selanjutnya ya.